adik-adik semuanya, apa kabar? Kakak berharap keadaan kalian semuanya sehat-sehat dan tentunya baik. Nah, pada saat ini kita akan bersama-sama memulai sekolah minggu kita. Walaupun sekolah minggu kita secara online, tapi kita harus tetap bersemangat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Untuk itu, marilah kita bersama-sama satukan hati kita akan berdoa untuk memulai sekolah minggu kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Pada saat ini kami akan bersama-sama bersekolah minggu. Kiranya Tuhan untuk memberkati kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Dalam nama anakmu Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik semuanya, kita akan bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan dengan pujian kita yang berjudul Kasih Yesus. Bersama-sama belajar firman Tuhan. Untuk itu marilah kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami akan bersama-sama belajar firman-Mu. Tuntun kami Tuhan, agar kami Tuhan bisa mendengarkan, bisa belajar Tuhan, sehingga firman-Mu itu Tuhan hidup dalam kehidupan kami. Dalam nama anakmu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik semuanya, seperti yang sudah kakak ceritakan minggu kemarin, kita masih ingat bagaimana bangsa Israel akhirnya masuk ke tanah perjanjian, yaitu Kanaan. Apa yang dimaksud dengan merenungkan firman Allah? Apakah dengan membacanya, dengan menghafalnya, atau dengan cara bagaimana firman Allah itu agar bisa hidup di dalam kehidupan kalian? Nah, adik-adik semuanya, pada saat ini kita akan belajar bagaimana bangsa Israel mendapatkan hadiah yang sangat istimewa buat mereka. Seperti yang kita ketahui, bangsa Israel sudah sampai di tanah perjanjian, yaitu Kanaan. Tetapi setelah sampai di tanah perjanjian ini, apakah mereka akan mendapatkan yang mereka mau? Tidak. Karena masih ada beberapa bangsa yang bukan bangsa Israel masih tinggal di daerah Kanaan tersebut. Nah, adik-adik, di sini kita melihat bahwa setelah Musa meninggal, Yosua menggantikan Musa. Dan Yosua menggantikan Musa ini, Yosua juga akan membagikan tanah-tanah yang menjadi bagian dari suku-suku Israel. Seperti yang kita ketahui, di bagian timur Sungai Yordan itu diberikan kepada suku Ruben dan juga suku Gad, dan setengah dari suku Manasye. Sedangkan untuk bagian barat Sungai Yordan diberikan kepada suku yang lainnya. Jadi ada 10 suku dan setengah dari suku Manasye, seperti yang kita ketahui. Nah, di sini kita melihat bagaimana bangsa Israel ini mempercayai dan menaati apa yang Allah lakukan untuk mereka. Nah, semuanya kita lihat ya. Sekarang kita sama-sama membuka Yosua. Masih kitab Yosua. Sekarang adik-adik semuanya buka kitab Yosuanya. Adik-adik semuanya, sekarang sama-sama kita perhatikan lembar Cari Tahu Kyuk 8 dengan judul Selanjutnya Apa? Jadi seperti yang kita ketahui, Yosua dan tentara Israel telah menaklukkan seluruh kota utama di Kanaan dan mengalahkan orang-orang yang tinggal di sana. Lalu Israel juga berkuasa penuh atas tanah perjanjian. Sekarang kita perhatikan, kita baca Yosua pasal 13 ayat yang pertama, lalu yang ke-6 sampai dengan yang ke-7. Kita jawab pertanyaan ini bersama-sama. Apa yang Allah perintahkan kepada bangsa Israel untuk dilakukan selanjutnya? Ada 2 dan kalian bisa mendapatkan jawabannya di ayat yang kita baca. Setelah itu, apa yang Allah janjikan untuk dilakukan? Juga ada jawabannya. Sekarang kita masuk ke pembagian tanah. Di sini kita melihat
di Bilangan 26 ayat 52 sampai dengan 55a. Silakan kita baca bersama-sama. Lalu apakah dua instruksi yang Allah berikan untuk membagi tanah? Ada di ayat 52 sampai dengan 54 dan ayat 55. Silakan kalian jawab di kertas ya. Allah memerintahkan dua hal kepada Yosua. Yang pertama adalah kuasai tanah itu secara menyeluruh. Setelah itu yang kedua, bagilah suku-suku itu tanah. Seperti yang kita ketahui, Yosua membagi tanah itu berdasarkan apa yang Tuhan katakan kepada dia. Yang kita ketahui adalah ada beberapa suku yang tidak merasa puas dengan bagian tanah yang telah diberikan. Karena apa? Seperti contohnya suku Efraim dan Manasye yang separuhnya. Mereka merasa bahwa tanah yang diberikan kepada mereka ini terlalu kecil untuk mereka yang begitu padat, begitu banyak jiwanya. Tetapi sekali lagi Yosua mengingatkan dan meyakinkan mereka bahwa apa yang telah Tuhan berikan, apa yang telah Tuhan bagikan sudah sesuai untuk mereka. Di sini kita melihat kesetiaan Yosua terhadap janji-janji Tuhan. Tidak seperti bangsa Israel yang kadang percaya, kadang tidak. Sesuai dengan apa yang telah kita lihat pada saat 45 tahun yang lalu, ketika Yosua, Kaleb dan beserta 10 orang pengintai lainnya pergi untuk mengintai tanah Kanaan, kita melihat bahwa dua orang ini sangat percaya. Mereka menaati apa yang Tuhan berikan kepada mereka sehingga mereka bisa sampai ke tanah Kanaan. Kaleb diberikan tanah yang dia injak ketika 45 tahun yang lalu. Lalu Yosua juga diberikan tanah yang dia sudah pilih untuk dirinya sendiri. Seperti yang kita ketahui, Kaleb pada saat itu berusia 85 tahun, dia tetap yakin walaupun di tanah yang dia injak pada saat itu sedang tinggal suku raksasa. Suku raksasa ini bernama bangsa Enak. Seperti yang kita ketahui juga, bangsa Enak ini mendiami tanah tersebut. Pada saat itu Kaleb berusia 85 tahun dan Kaleb tetap percaya bahwa Tuhan akan menyertai dia melawan bangsa suku Enak ya. Jadi suku Enak ini adalah bangsa raksasa yang mendiami daerah yang dia injak pada saat 45 tahun yang lalu. Pada saat itu dengan penuh keberanian dan dengan penuh penyertaan Tuhan, akhirnya Kaleb dapat mengalahkan bangsa Enak tersebut. Di sini kita melihat bahwa kepercayaan iman yang dimiliki Kaleb itu bisa menjadikan dia sebagai seorang yang taat dan beriman, sehingga Tuhan selalu menyertai dia. Di sini juga kita melihat bahwa bangsa Israel ini kadang-kadang tidak percaya dengan apa yang telah Tuhan janjikan dan berikan kepada mereka. Sehingga pada saat itu Yosua mengumpulkan seluruh suku-suku ini di Sikem untuk memperbaharui kovenan dan perjanjiannya kepada Tuhan. Memanggil seluruh orang Israel. Apa yang harus dilakukan oleh orang Israel dalam kovenan mereka dengan Allah. Sekarang kita baca bersama-sama Yosua pasal 24 ayat yang 14 sampai dengan 18. Sekarang kita isi titik-titik. Mereka harus titik-titik dan titik-titik kepada Tuhan, titik-titik Allah yang disembah nenek moyang mereka, titik-titik yang seharusnya mereka sembah. Apa yang mereka janjikan? Kami juga akan titik-titik sebab ia adalah titik-titik kita. Inilah inti dari semuanya. Terdapat di Yosua pasal 21 ayat yang ke-43 sampai dengan 45. Allah menepati janjinya. Allah menjanjikan. Sekarang adik-adik bisa centang apa saja yang Tuhan Allah janjikan kepada bangsa Israel. Allah telah mengatasi banyak rintangan dan juga membuat bangsa Israel bisa sampai ke Kanaan. Nah, seperti yang kita ketahui, melalui Yesus Kristus sebagai penyelamat kita sudah diselamatkan dan kita sebagai orang yang percaya diharuskan untuk selalu beriman, taat dan setia kepada janji-janji Tuhan. Yang harus kita lakukan adalah tidak pernah melakukan hal yang tidak diinginkan Tuhan, tetapi selalu melakukan hal yang berkenan di mata Tuhan. Nah, adik-adik semuanya, kita bisa melihat melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib, itu semuanya membuat kita sebagai orang percaya ini menjadi seseorang yang diselamatkan, memperoleh hidup yang kekal di dalam Dia. Adik-adik semuanya, demikian cerita kakak pada minggu ini. Kakak berharap kita bisa tetap setia dan selalu beriman di dalam Tuhan. Oke, kita akan bersama-sama mengakhiri sekolah minggu kita. Marilah kita bersama-sama mengangkat satu buah pujian kita yang berjudul Yesus Pokok. Dan kita caranya
semuanya, kita akan berdoa bersama-sama untuk mengakhiri sekolah minggu kita. Tapi sebelumnya kakak ingatkan kepada kalian semua untuk tetap mengumpulkan persembahan. Persembahannya dikumpulkan dulu di rumah, nanti setelah keadaan sudah membaik dan kita bisa bersekolah minggu seperti biasanya, dapat dikumpulkan kepada kakak-kakak sekolah minggu. Marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang berkata dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu selama sekolah minggu ini. Kiranya Tuhan, apa yang sudah kami pelajari tadi Tuhan, itu bisa kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan juga Tuhan, kami